Seorang artis pasti saudara kenal yang sering dia dijuluki yaitu nggak ada ojek dan becek. Namanya adalah Cinta Laura. Dia berkata, saudara, sangat memberkati saya. Dia katakan, saya bukan benci barang branded. Saya bukan tidak senang barang-barang mahal, tas-tas mahal dan pakaian mahal. Saya juga punya beberapa, dia katakan. Tapi dia berkata, dan ini yang paling menyentuh saya. Dia berkata, tapi waktu saya mau beli barang-barang branded dan mahal itu, sering sekali hati saya berkata, kalau kamu beli ini puluhan juta bahkan ratusan juta, kalau untuk menyekolahkan orang lain dan memberi makan orang lain, sudah berapa ribu atau berapa ratus orang yang bisa kamu tolong dan bisa kamu dorong untuk maju dan menyekolahkan anak-anaknya. Wow, saya saudara tertemplak jujur. Berapa banyak saudaraku yang kekasih kita menghabiskan uang kita saudara untuk hal-hal yang tidak penting dan bukan untuk menolong. Bukan untuk mendorong orang lain semakin maju dalam Tuhan dan dalam karir dan dalam pendidikannya. Kita habiskan itu untuk yang sia-sia. Jangankan saudara kita memberikan apa yang kita miliki. Bahkan kita memberikan waktu untuk memperhatikan orang saja. Kita kadang-kadang malas dan tidak mau karena kebanyakan kita memikirkan apa yang menjadi kesenangan kita pribadi. Sebab itu saudara, tidak kebetulan saya mengambil satu tema menolong dan mendorong. Kenapa judul ini menjadi menarik saudaraku yang kasih? Saya merenungkan begini, ada begitu banyak hari-hari ini pelayan yang begitu bergairah dan bersemangat yaitu untuk menolong jiwa-jiwa. Tapi saudara ada yang kita lupakan, yaitu lupa apa saudara? Untuk mendorong mereka supaya maju di dalam Kristus. Ternyata begini, ketika kita terlambat untuk mendorong mereka, maka mereka punya kans untuk kembali kepada kehidupan lama mereka. Nah, sebab itu saudaraku yang kasih, kita akan belajar dari satu sidang jemaat di Yerusalem dan seorang pelayannya yang bernama Barnabas, yang disebut juga Yusuf, yang disebut juga anak penghiburan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 11 ketika sidang jemaat di Yerusalem mendengar apa yang telah terjadi, mereka mengutus Barnabas untuk menolong orang-orang yang baru percaya itu. Barnabas diutus sidang jemaat Yerusalem yang adalah gereja, saya sebut saudaraku yang kasih, seperti komunitas kita. Ketika ia sampai di sana melihat perkara-perkara ajaib yang sedang dilakukan Allah itu, ia pun diliputi kegirangan dan sukacita. Ia mendorong, perhatikan, kalau ayat 22-nya saudara dia menolong, ayat 23-nya dikatakan Barnabas mulai ia mendorong mereka supaya setia kepada Tuhan apapun akibatnya. Perhatikan, ada kata menolong, ada kata mendorong mereka untuk setia kepada Tuhan. Dikatakan ayat ini apapun akibatnya. Haleluya. Setelah membaca perikop di atas, setidaknya ada 5 pertanyaan yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama saya catat saudara, bagaimana respon sidang jemaat Yerusalem dan pelayan Tuhan ketika mendengar ada jiwa yang haus dan mau terima Yesus. Yang kedua, apakah Tuhan mau mereka hanya sampai kepada level Kristen saja? Yang ketiga saya catat saudara, sadarkah kita sidang jemaat dan pelayan-pelayan, mereka yang bertobat ternyata punya akibat daripada keputusan mereka untuk mengikut Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, apa yang menjadi ciri pelayan yang menolong dan mendorong? Yang kelima saudara adalah mengapa harus menjadikan mereka-mereka yang baru percaya itu menjadi jemaat dan dimuridkan. Haleluya. Saya pikir ini cukup menarik, yaitu pelayan yang menolong dan mendorong. Kenapa saudara? Ada begitu banyak pelayan-pelayan hari ini saudara, mereka bukan untuk menolong orang lain, tapi justru saudara berharap untuk ditolong. Ini saudara yang salah, karena seharusnya kita orang-orang percaya bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa, kita harus yang namanya menjadi orang
orang-orang yang siap menolong. Kenapa alasannya saudara? Karena penolong itu sudah dikirimkan, sudah bersama dengan kita, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi Alkitab berkata selama-lamanya dalam kehidupan kita. Karena ia adalah penghibur, penolong, dan parakletos. Makanya saudara, Barnabas ini disebut juga Yusuf, yaitu anak penghiburan alias parakletos. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, yang menarik daripada peristiwa ini, setelah Stefanus saudara dirajam dan dibunuh, siapa saudaraku yang kasih panitia yang mengeksekusi dan yang setuju dengan kematian Stefanus? Salah satunya adalah Saulus. Haleluya. Kenapa disinggung di sini saudaraku yang kasih? Saulus juga. Nah, ada jalan ceritanya saudara. Makanya menjadi menarik cerita ini. Kenapa saudara? Orang yang menyetujui untuk Stefanus dirajam, dia saudaraku yang kasih menjadi orang yang mengkristenkan orang pertama kali di Antioquia. Haleluya. Keren ya saudara. Artinya saya mau katakan, selain daripada campur tangan Tuhan, apa yang dicapai Saulus yang menjadi Paulus, ada andil daripada seorang Barnabas yang menolong dan mendorong dia. Siapa Barnabas saudara? Sampai bertemu kembali. God bless you all.